Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang. Jadi Al-Baqarah ayat 115 sudah ketemu semua? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Sama. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Lagi. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Innallaha wasi'un 'alim. Jadi setiap enam tasdid diingat-ingat. Nah, ditahan sebelumnya dan ada suara dengungnya. Innallaha wasi'un 'alim. Bersama. Innallaha wasi'un 'alim. Walillahi, dan milik Allah, kepunyaan Allah, al-masyriqu, timur, wal maghribu, dan barat. Jadi timur dan barat itu kepunyaan Allah. Maksudnya semua alam ini milik Allah. Allah menyebutkan timur, kan timur tempat terbitnya matahari, barat tempat terbenamnya matahari. Maksudnya seluruhnya. Sama dengan kita orang Indonesia ketika nyebut negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya itu, maksudnya seluruhnya wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga begitu Allah nyebut timur dan barat, bukan timur dan barat saja, semuanya milik Allah, termasuk penghuninya, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, benda mati, benda hidup, semuanya milik Allah. Tuh. Fa aynama tuwallu, kemana saja kalian menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, fasamma, di sanalah wajhullah, wajah Allah. Maksudnya kiblat, tempat kita menghadap di waktu sholat. Mau menghadap ke timur, nah di sana kiblatnya. Ke barat, di sana kiblatnya. Ke utara, di sana kiblatnya. Ke selatan, ke sana kiblatnya. Nanti ada rinciannya ketika dikaitkan dengan Baitul Maqdis dan Baitullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas, kekuasaannya luas, rahmatnya
luas. Pengetahuannya luas. Alimun, lagi mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Bagi Allah tidak ada yang gaib, yang lahir dan yang batin semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Jadi wasi'un, Allah luas, anugerahnya luas. Jadi meliputi segala makhluknya. Allah memberikan kecukupan kepada semuanya. Allah menampakkan kedermawanannya kepada seluruhnya. Allah memberikan anugerahnya kepada seluruhannya. Semua makhluk yang berakal, tidak berakal, semuanya mendapatkan anugerah Allah. Kucing tidak berakal, makan juga, banyak yang gemuk juga. Manusia berakal juga begitu. Tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan anugerah Allah. Manusia ada yang beriman, dapat juga anugerah Allah. Yang kafir, banyak juga yang gemuk, yang kaya juga, walaupun gak beriman, dapat juga anugerah Allah di dunia. Nah, kalau orang yang beriman, insya Allah dapat anugerahnya dunia akhirat. Itu bedanya yang beriman dan tidak beriman. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Baik, kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir. Wahada, ini kata Imam Ibnu Katsir, wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Jadi rendah hati yang menyusun kitab tafsir yang begitu luas, lalu dia bilang wallahu a'lam. Tawadu, rendah hati. Kalau saya kan cuma baca. Lalu kata beliau, fi tasliyatun lirrasuli. Ayat ini turun Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu sampai akhir ayat. Ini hiburan, menghibur Rasulullah wa ashabi dan sahabat-sahabatnya. Perlu hiburan. Begitu turun ayat, Rasulullah kan senang. Berarti diperhatikan oleh Allah. Hiburan, perlu dihibur Nabi dan para sahabatnya, karena alladzina ukhriju mim Makkah, pada waktu itu diusir. Nabi dan sahabatnya diusir oleh orang kafir Quraisy, lalu mengadakan hijrah ke kota Madinah. Diperintah oleh Allah. Wa faraqu masjidahum wa musallahum, lalu dipisahkan dengan tempat sholatnya, dipisahkan dengan masjidnya, harus meninggalkan kota Mekah dan dipisahkan dari tempat sholatnya. Dihibur oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Allahu Akbar. Dia yang menghibur siapa? Allah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Pada waktu itu Rasulullah ada di kota Mekah, tetapi ketika salat mesti menghadap ke Baitul Maqdis. Padahal Ka'bah ada di hadapannya, enggak menghadap ke Ka'bah. Itu perintah Allah. Walaupun ada di Mekah, salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Falama qadimal Madinah wujja ila Baitul Maqdis sanata asyara sahran aw sab'ata asyara sahran
Tsumma sarafahu ala Ka'bati ba'du. Begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, dihadapkan wajahnya arah kiblatnya waktu sholat ke Baitul Maqdis. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi lumayan, di Mekah sudah menghadap ke Baitul Maqdis waktu sholat, pindah ke Madinah lama lagi 6 bulan atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu baru dipalingkan, ada perintah dari Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi cukup lama, 16 bulan atau pada tempat yang lain 17 bulan di Madinah, belum lagi di Mekah. Jadi menghadapnya ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Ka'bah. Itulah sebabnya Allah lalu menurunkan ayat ini, timur dan barat milik Allah, kemana saja kalian menghadap, disitulah wajah Allah, disitulah kiblatnya. Jamaah rahimakumullah. Lalu Imam Ibnu Katsir mengutip yang terdapat di dalam sebuah kitab judulnya An-Nasikh wal Mansukh yang dikarang oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, di sana dijelaskan yang sumbernya dari Ibnu Abbas. Awwalu ma nusikha lana minal Qur'an fima dzukirana wallahu a'lam sya'nul qiblah. Jadi yang pertama kali ayat di dalam Al-Quran yang dinasakh adalah terkait dengan hal kiblat. Nah, pertemuan yang lalu kita sedikit bicara masalah nasakh atau nasikh dan mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Nah, jadi yang pertama kali di dalam Al-Quran bicara masalah nasikh dan mansukh adalah hal kiblat. Tadi Rasulullah selama 16 bulan atau 17 bulan di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti ada saatnya setelah itu pindah menghadap ke Baitullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan ibadah haji kan mungkin sempat semuanya sholat namanya di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Karena Nabi pernah di sana juga menghadap ke Baitul Maqdis dan juga menghadap ke Baitullah, sehingga diberi nama dengan Qiblatain, 2 kiblat. Ya, jadi menghadap ke Baitul Maqdis dimansuh, dihapus hukumnya, diganti dengan perintah berikutnya untuk menghadap ke Baitullah. Nah, perintah menghadap itu nasikh namanya, yang menghapus. Menghadap ke Baitul Maqdis dikatakan mansukh, hukumnya dihapus. Yang berlaku sampai sekarang, kita menghadap ke Baitullah, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis karena hukumnya sudah dihapus atau dengan mansukh. Tuh, biar dikit-dikit masalah nasikh dan mansukh ini ada kitabnya sendiri, ada tata caranya. Banyak ulama yang menulis judulnya kitab nasikh dan mansukh. Nah, kalau nggak tahu apa ada terjemahannya di Indonesia, dicoba-coba dicari. Ini penting sekali.
Jadi ada hukumnya yang dihapus, ada hukum dan ayatnya yang dihapus. Itu ada aturan-aturan tersendiri. Baik. Firman Allah yang tadi itu ayat 115, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, di situlah wajah Allah. Kiblat kita menghadap. Lalu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis wa tarakal Baitul Atiq. Summa sarafahu ila Baitul Atiq wa nasakhaha. Jadi Rasulullah waktu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, meninggalkan Baitul Atiq. Baitul Atiq ini maksudnya Baitullah, disebut dengan Baitul Atiq. Lalu berikutnya datanglah perintah dari Allah untuk menghadap ketika sholat kiblatnya ke arah Baitul Atiq atau Baitullah. Wa nasakhaha, kemudian dinasakh, dihapus hukum yang sebelumnya, diganti dengan hukum yang berikutnya. Lalu Allah katakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, datang, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini ayatnya, perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di sana ada Baitullah, Ka'bah menjadi kiblat, tempat kita menghadap di waktu sholat, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Jadi ayatnya pendek, tapi maknanya luas. Begitu juga kata Ali bin Abi Thalha, juga bersumber dari Ibnu Abbas, kana awalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Yang pertama Al-Quran dinasakh, ada hal nasih dan mansukh, adalah masalah kiblat. Jadi kalau tadi Baitul Maqdis itu mansukh, dihapus. Kemudian yang terkait dengan ayat menghadap ke Baitullah itu nasih, yang menghapus. Nah, hal yang seperti itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama hajar al-Madinah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, wa kana al-yahud, penduduk Madinah itu kebanyakan orang Yahudi. Lalu pada waktu itu amarahullahu ayyastaqbila Baitul Maqdis fabra'atil yahud. Lalu datang perintah Allah, Muhammad, kamu kalau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Yahudi senang. Nah, itu kata diganti. Tuh Muhammad kan disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, kan tempat suci aku. Senang Yahudi.